Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 17000190049. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Pentingnya Pengetahuan dan Teknologi di Era Modern. Begitu hebatnya teknologi pada saat ini, ada kalanya teknologi bisa menjadi berkat dan rahmat, ada pula masanya teknologi bisa menjadi lawan dari rahmat, yaitu laknat. Teknologi bisa menjadi rahmat ketika teknologi dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang positif. Contohnya saja saat kita ikut pengajian, kita merekam apa yang disampaikan oleh ustadz dan bisa diputar kembali rekaman tersebut di kemudian hari untuk dipelajari. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah semboyan yang sering kita dengar. Walaupun dalam pemahaman dan penerapannya tidak jarang atau masih banyak sekali perbedaan atau saling berbeda satu sama lain, bahkan dapat menimbulkan perkelahian. Dalam konteks kembali itu, kita harus mengakui penegasan Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah tidak menganiaya suatu kaum, tetapi mereka sendirilah menganiaya diri mereka sendiri. Ini merujuk pada surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, yang sedemikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan merajuk pada firman-Nya yang lain, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Keterbatasan ilmu bukan saja berarti kita tidak memiliki kemampuan ilmu, tetapi juga keterbatasan dalam mengamalkan dan mensosialisasikannya. Terkadang kita tidak mengetahui apa yang kita inginkan atau kita kehendaki. Kita tidak dapat membedakan mana yang utama, mana yang tidak, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang lawan, mana yang kawan, mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Hal-hal semacam ini juga sering kita temui. Kita juga terkadang menilai sesuatu hanya karena keuntungan material yang diperoleh dari hal tersebut. Dan juga kita memutuskan sesuatu hanya karena ide dari orang yang kita kagumi. Hal-hal semacam ini tentunya bertentangan dengan apa yang menjadi tuntunan dari agama kita. Kini banyak tantangan besar yang harus kita hadapi pada era yang modern ini, pada era atau zaman yang serba modern ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tantangan terbesar ada pada diri kita sendiri. Sebelum menyalahkan orang lain, hendaknya kita berkaca pada diri kita. Namun sayangnya, kenyataan mengatakan bahwa masyarakat kita belum memiliki pengetahuan yang dapat memadai hal tersebut. Belum dapat mengetahui tentang diri mereka sendiri. Demikian pula dengan agama yang dipeluknya. Pada sisi lain, ada kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para ulama, karena keterbatasan pengetahuan yang seringkali membuat kita bersikap sangat keras dan kaku. Ambillah salah satu contoh, kaidah memilih salah satu dari dua alternatif yang paling kecil mudaratnya. Kaidah ini dapat digunakan untuk menghadapi dari sekian banyak kemungkaran yang tidak dapat diberantas secara tuntas karena sesuatu dan yang lain hal. Untuk menghadapinya, kita dapat memilih atau mencari alternatif lain. Atau juga kita dapat membiarkannya selama dampak buruk dan pelakunya dapat dikurangi.
Kini kita ditantang untuk menyatukan langkah dan memfokuskan diri dalam spesialisasi. Sebelum berupaya lebih serius menghadapi tantangan, kita harus merumuskan bersama visi kita ke depan. Visi yang bersifat holistik dimulai dari mental, spiritual, kualitas dan daya pikir, daya kerja dan daya hidup. Apalagi di balik sosok kehidupan modern yang kita lihat di dewasa ini. Terdapat sejumlah nilai dan perilaku yang mengantarkan manusia kepada kehancuran. Wallahu alam. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.